Shalom, saya Ken Winston. Dengan kesempatan ini, kelompok kami akan membawakan presentasi tugas 1 pada mata kuliah agama Kristen dengan dosen pengampu Bapak Sultan P. Simandulang, SPDK MPDK. Topik presentasi kami adalah hubungan iman Kristen dengan moralitas dan karakter Kristiani, yang dibagi menjadi 3 subpokok bahasan, yaitu pengertian etika dan moralitas, membangun norma atau penilaian moral, menggali dan membangun karakter Kristiani. Kelompok kami terdiri atas Lia Madalena Pasaribu, Stephen Boy, Kevin, Vera Tandika, saya sendiri Ken Winston, Riri Silalahi, dan Juan Tiras Efriando. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Lia Magdalena Pasaribu. Yang menjadi topik pembahasan kita yang pertama adalah etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Secara bahasa kata, etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Contoh etika yang pertama adalah mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Yang kedua, meminta maaf setelah kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Etika memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk atau pluralisme. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. Dan yang ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis. Saya Stephen Boy akan membahas pengertian dari moralitas. Moralitas itu diambil dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti kebiasaan dan adat istiadat. Kata bermoral mengacu pada bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya dan berperilaku. Kemudian kata moralitas juga merupakan kata sifat Latin moralis yang mempunyai arti sama dengan moral, hanya saja ada nada yang lebih abstrak. Kemudian moralitas merupakan sifat dari moral atau keseluruhan dari asas dan nilai yang berkenan dengan baik dan buruk. Fungsi dan manfaat moral antara lain yang pertama, yaitu memotivasi manusia untuk bertindak dengan penuh kebaikan dan didasari dengan kewajiban untuk bermoral. Yang kedua, memberikan sanksi sosial, sehingga setiap individu akan memikirkan dan mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketiga, manusia akan saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu, sehingga terjalinnya keselarasan dan keharmonisan. Yang keempat, membentengi atau menjaga diri kita agar terhindar dari kejahatan-kejahatan dan tetap bertindak baik meskipun adanya godaan. Yang kelima, menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial, sehingga dengan adanya moral, maka setiap manusia akan lebih percaya dan menghargai orang lain. Kemudian, nilai-nilai moral terdiri dari 10, seperti yang pertama kejujuran, tanggung jawab, disiplin, religius, toleransi, mandiri, kreatif, kerja keras, nasionalisme, dan peduli terhadap lingkungan. Shalom, nama saya Kevin dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok warga di masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, serta pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Norma agama sendiri didefinisikan sebagai petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah, larangan, dan anjuran. Teleologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Namun muncul pertanyaan, baik untuk siapa? Apakah untuk pelakunya sendiri atau untuk kepentingan orang banyak? Dalam hal ini ada 2 subteori lagi, yang dinamakan etika egoisme dan etika universalisme. Etika egoisme berpendapat bahwa tujuan yang baik adalah bagi pelakunya sendiri. Walaupun tujuan yang baik untuk diri sendiri atau kelompoknya tidak selalu jahat atau buruk, teori ini bisa melahirkan suatu sistem etika yang disebut hedonisme, yakni prinsip nikmatilah hidup ini selagi masih hidup. Besok Anda akan mati dan tidak ada apa-apa lagi yang bisa dinikmati.
Kedua adalah etika universalisme. Etika universalisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa kebenaran atau kebaikan itu ditentukan oleh tujuan yang baik untuk jumlah terbesar. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk kepentingan orang banyak bisa mengorbankan kepentingan pribadi dan jumlah orang yang lebih sedikit. Teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Teori ini pun terbagi dua subteori lagi, yang berkaitan dengan siapa yang menentukan kewajiban moral tersebut. Kalau kewajiban itu ditentukan oleh aturan-aturan yang sudah ada, teori itu disebut sebagai deontologis aturan. Apabila kewajiban ditentukan bukan oleh aturan yang sudah ada, melainkan oleh situasi atau keadaan, teori ini disebut deontologis tindakan. Teori yang ketiga adalah teori etika teologi. Teori ini menyatakan bahwa ada tujuan akhir yang dicapai umat manusia, selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen, yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaiannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah. Dan sebaliknya, dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana yang dituangkan dalam kitab suci. Nama saya Fretandika, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai membangun norma untuk penilaian moral. Norma Kristen terlihat jelas dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Norma Kristiani berasal dari Allah, seperti yang dituliskan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Norma terwujud nyata dalam diri Yesus Kristus sebagai gambar dan rupa Allah. Beberapa contoh norma yang mencerminkan sifat Allah. Yang pertama yaitu kasih. Allah adalah kasih. Kasih Allah tidak terbatas pada kondisi tertentu. Ia mengasihi semua bangsa. Sekalipun ia membenci dosa, ia mengasihi orang yang berdosa. Kasih tersebut mendorong Allah untuk bertindak dengan kemurahan, kesabaran, dan belas kasihan, serta berkorban dan memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua yaitu adil. Keadilan Allah adalah keadilan yang tidak berpihak kepada sekelompok manusia tertentu. Kitab Roma mengatakan bahwa Allah tidak memandang bulu. Keadilan selalu berpihak pada kebenaran karena Allah itu adil dan benar. Yang ketiga yaitu setia, seperti tertulis pada Matius pasal 28 ayat 14-30. Allah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah nyata dalam janji dan penggerapannya, memelihara dan menopang seluruh ciptaannya. Kristus pun setia dalam mengemban misi ketika datang ke dunia. Ia setia bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Allah juga menghendaki umat setia kepadanya melalui setiap hal yang dipercayakan. Yang keempat yaitu rendah hati. Allah adalah Allah yang rendah hati. Sekalipun ia adalah pencipta yang maha kuasa, Allah yang kudus dan tidak berkompromi terhadap dosa. Namun ketika Allah mendapatkan manusia melanggar hukum Allah jatuh dalam dosa, Allah tetap mencari manusia. Bahkan Allah memberikan yang terbaik kepada manusia, yaitu anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib bagi penembusan umat yang telah memberontak di hadapannya. Moral dalam Perjanjian Lama itu Dekalog atau 10 perintah Allah. 1. Aku Allah Tuhanmu, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan bunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan inginkan milik sesama manusia secara tidak adil. Dalam Perjanjian Baru, moral Kristiani adalah Yesus Kristus sebagai model dan teladan, serta sumber inspirasi bagi umat Kristen untuk bertindak. Dalam Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenalkan, nama saya Riri Siralahi. Saya akan membawakan topik yang ketiga, yaitu menggali dan membangun karakter Kristen. Apa itu karakter? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendeskripsikan karakter ialah sebagai sifat, watak, dan tabiat. Karakter menurut Alkitab ialah menjalani hidup kita di hadapan Allah, takut hanya kepada Allah, dan berusaha hanya menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan orang lain. Karakter-karakter terbaik yang harus kita miliki menurut Alkitab ialah kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri, murah hati, sederhana, tahan uji, sukacita, membawa perdamaian, dan lain sebagainya. Manfaat-manfaat memiliki karakter. Yang pertama, karakter menjadikan kita
pribadi yang berintegritas, di mana karakter dan integritas adalah dua hal yang berkaitan, yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Integritas jauh lebih dari sekedar tidak mengatakan kebohongan dan lebih dari mengatakan kebenaran. Integritas berarti jujur pada diri sendiri yang sebenarnya. Yang kedua, karakter menimbulkan dampak atau pengaruh besar yang terdapat dalam Matius 5 ayat 14. Di sana dijelaskan bahwa orang Kristen yang berkarakter akan memancarkan sinar atau cahaya kebenaran yang dapat menuntun orang lain kepada pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Dalam menyelamatkan orang lain tidak cukup hanya dengan firman, doa, dan pujian saja, karena karakter berbicara lebih kuat dibandingkan dengan perkataan seseorang. Yang ketiga, karakter membuat kita menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Perkataan orang Kristen yang berkarakter Kristus akan lebih mudah diterima. Kerap kali Injil menghadapi resistensi atau penolakan disebabkan tingkah laku pemberita Injil yang berlawanan dengan Injil itu sendiri. Dan kebanyakan dalam pelayanan bukan Kristus yang ditolak, melainkan pembawa berita itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu bagaimana karakter itu dibentuk. Pertama, pikiran yang benar dan hati yang benar. Transformasi karakter dimulai dari pikiran. Hal ini bisa berarti bertobat ataupun membersihkan pikiran dan hati dari segala yang tidak baik, dan mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah disiplin rohani. Disiplin rohani adalah suatu aktivitas atau latihan rohani yang dapat membantu kita untuk memperoleh kekuatan rohani untuk menjalani hidup yang dikehendaki Tuhan. Manfaat disiplin rohani sangatlah besar untuk membantu kita menjadi orang Kristen yang kuat, terlatih, lincah, atau peka secara rohani. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju bangkit meskipun berulang-ulang kali kalah dan terjatuh. Kurangnya komitmen akan memperlambat terbentuknya sebuah karakter dan bahkan tidak sedikit yang menyerah dalam usahanya. Yang keempat adalah tekanan, kesulitan, atau penderitaan. Salah satu tempaan yang membentuk karakter adalah penderitaan atau pencobaan. Sikap dan respon kita yang tepat ketika berada dalam kesulitan mempercepat munculnya karakter atau sebaliknya. Yang kelima adalah keputusan. Karakter dibangun atas keputusan sehari-hari dalam kehidupan maupun dalam lingkungan. Baik keputusan kecil maupun besar, setiap kali kita membuat keputusan, kita sedang menandai dan mengukir diri. Kita menahan lidah, mengendalikan diri, dan kita sedang mengukir karakter yang baik. Dan yang keenam adalah keberanian. Keberanian untuk kemampuan untuk melakukan apa yang benar pada waktu keadaan kacau dan sulit. Keberanian adalah kemampuan untuk mengatakan atau melakukan apa yang benar, meskipun sedang menghadapi ancaman terhadap kehidupan kita. Yang ketujuh adalah kematangan rohani. Orang Kristen yang berkarakter adalah orang Kristen yang matang dan dewasa, serta konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan alkitabiah dalam hidupnya. Di tengah himpitan pengaruh-pengaruh negatif yang melanda, kematangan rohani mampu menerangi dan mengarang dunia. Etika adalah ilmu mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak dan tanggung jawab setiap individu dan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, moralitas merupakan keseluruhan asas dan nilai berkenaan dengan hal baik dan buruk. Norma Kristiani yang berasal dari Allah perlu dibangun sebagai dasar pemahaman akan sikap dan hal yang benar dan salah, agar menjadi landasan dalam menilai perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Untuk menggali dan membangun karakter Kristiani dapat dilakukan hal berikut: 1. Memiliki pikiran hati yang benar. 2. Disiplin rohani. 3. Berkomitmen. 4. Sikap yang benar dalam kesulitan. 5. Mengambil keputusan benar dan sesuai dengan firman Tuhan. 6. Berani untuk melakukan apa yang benar. 7. Matang dan dewasa secara rohani. Saran dapat kami berikan untuk kita semua, hendaknya kita memiliki pemahaman yang benar tentang etika dan moralitas, dan berusaha untuk membangun norma dan karakter Kristiani yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Pemahaman yang benar akan membantu kita dalam membangun karakter tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.